Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tema pada malam hari ini? Yaitu kedamaian, ketentraman yang abadi. Napa wau? Kedamaian atau ketentraman yang abadi. Hal ini sudah terbiasa dijabarkan di dalam forum Walimatul Aurus tentang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi untuk malam hari ini kami tidak berbicara tentang sakinah, ketentraman, kedamaian dari sisi kacamata syariah. Tetapi kami akan mencoba untuk menggali dari kacamata sisi hakikiyah. Sebab manusia diciptakan Allah, beriman atau tidak, yakin atau tidak, percaya atau tidak, manusia tidak hanya jasmaniah, akan tetapi juga rohaniah. Percaya dan tidak, diri kita sebagai manusia Allah ciptakan itu juga dari unsur jasmani ataupun unsur rohani. Saya nanti akan berbicara kedamaian yang abadi itu dari sisi rohani. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Di situ Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Jikalau kau ingin bahagia, damai, baik secara lahir maupun secara batin, baik secara jasmani dunia ini ataupun secara ruhani akhirat nanti, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti yang bagaimana Bapak Ibu? Sebelum kami teruskan, ada kata kunci. Sebelum materi akan kami sampaikan, bila mana kata kunci ini nanti sudah ada di dalam hati jenengan, aku yakin jenengan akan bisa menerima apa materi yang akan kami sajikan nanti. Apa kata? Ini adalah hujan Bapak Ibu. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Percaya atau tidak, hujan turun ini yang menurunkan adalah Allah. Terserah yang memandang itu ada kalanya beriman terhadap malaikat, terserah. Yang terpenting adalah apakah hujan ini yang menurunkan Allah atau malaikat, terserah. Yang jelas, apabila kata kunci ini jenengan sudah ada di dalam hati berupa iman bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah. Sekalipun satu sisi itu kita sebagai manusia menurut sifat basariah tidak menginginkan. Gino mboten?
baik sahibul hajah maupun kita sebagai yang diundang oleh beliau, aku yakin yang hadir ini kalau bisa jangan hujan. Lah gitu toh. Tetapi apalah daya Bapak Ibu, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 115, Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fathamma wajhullah. Semua apa yang bergerak di muka bumi ini ataupun di langit, semata-mata yang gerakkan adalah Allah, termasuk hujan ini. Terlepas menerima dan tidak menerima, itu urusan kita hati masing-masing. Oke. Bapak Ibu hadirin, materi cukup setengah jam mawon. Mengke tanya jawab bila mana ada, monggo. Pun. Kembali kepada surah Al-Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana sehingga jasmani itu bahagia, ruhani pun juga bahagia. Bagaimana caranya jasmani itu damai, ruhani juga damai. Rasul berikan dua sistem pengajaran kita, baik secara lahiriah maupun secara niat, baik secara jasmani ataupun secara ruhani. Sistem yang dimaksud itu apa? Bapak Ibu, kita umat Islam khususnya, baik panjenengan yang ada di bendera manapun, itu pasti mengakui adanya diri manusia. Rasulullah mengajarkan terhadap hablum minan nas kita melalui ilmu syariah. Dengan ilmu syariah ini, jasad sampan kali kula bisa berhablum minan nas, bisa melakukan hukum-hukum yang sesuai apa yang telah dicetuskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Ini jasmani syariat, belum menyentuh terhadap ruhani. Lah pada umumnya kita umat manusia sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas itu kita mengikuti terhadap sistem yang diajarkan oleh Rasulullah di jalur syariat saja, tetapi jalur yang sebelahnya tidak kita ikuti. Ini mayoritas umat manusia. Sehingga kita Bapak Ibu hanya bisa melaksanakan, menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan sesuai dengan hukum syariat jasmani kita. Tetapi tidak kita pikirkan bagaimana ruhani kita di hadapan Allah sebagai hablum minallah, hubungan langsung ruh dengan Allah, itu tidak kita pikirkan. Sehingga jenengan kali kula jangan heran jikalau ketika kita hafidu ala sholawah, melakukan sholat maktubah, hati kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta, kenyataan di tengah umat Islam. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita hanya mengikuti pedoman sistem dari Rasulullah hanya di jalur syariat saja, sementara di jalur hakikat menuju makrifat yang untuk mendidik rohani kita tolak. Itu kebanyakan umat manusia. Coba
lihat di dalam surah Al-Baqarah 208 bagaimana Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Wahai umat-umat yang beriman, wahai manusia yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Maksudnya kafah, sempurna ini bagaimana Bapak Ibu? Ojo syariat tok dulur, ngikuti Kanjeng Nabi kudu sak hakikate supaya salat sampean iku cocok ambek dawe Allah, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in, supaya salat sampean kali kula saged dunung menyang Gusti Kang Maha Suci yaiku Allah Subhanahu wa taala yang dalam kurung salat yang khusyuk. Wis iki enggak pernah dibahas, bahkan jarang dibahas padahal di dalam setiap ayat di situ tidak memakai kalimah fa'ala ketika membahas sholat, pasti memakai kalimah qoma walaupun wazannya mengikuti wazan fa'ala. Ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Sampai umur berapapun kita, ketika kita menolak ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq, dinul tauhid, pasti sholat kita ketika sholat kelingan teringat terhadap selain Allah. Itu pasti Bapak. Masih umur sampai piro, masih dah ilmu sampai kali kula sundul langit, tidak bisa kita lakukan sholat itu dengan khusyuk. Oleh sebab Bapak Ibu, tolong ini harus kita periksa di dalam hati kita masing-masing. Sampai kapan kita seperti ini Bapak Ibu? Padahal Rasulullah sampun dawuh sok iku yo sing dinilai Allah dhisik kabeh amal itu tentang salat. Nek salate bagus liyane nderek bagus. Nek salat nilaine ibadah yang lainnya juga awon. Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Lagi tegakkan salat iku li dzikri, supaya ingat terhadap aku, kata Allah. Fakta di lapangan bagaimana Pak? Kita ingat istri, suami, anak, urusan-urusan dunia. Mengapa ini tidak kita jadikan sebagai pertanyaan yang amat besar bagi kita sebagai umat individu Rasulullah? Mestinya itu kita pikirkan Bapak Ibu hadirin, sehingga kedamaian, ketentraman jiwa kita tidak akan pernah kita terima. Kita hanya menerima ketentraman jasmani. Ukuran ketentraman kedamaian jasmani iku adalah pokoknya dunyane iku wis luweh. Tapi nyun sewu, ini pasti kita tinggalkan badan. Subhanallah. Sementara ruhaniyah kita tidak kita pikirkan. Kita tidak pikirkan. Kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Al-Imran 31. Mengikuti jenengan yang kesepundi yang Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ojo mung syariate tok kok ikuti, tapi juga sak hakikate. Sebab dengan hakikat inilah sistem hakikat yang mengajar, yang mendidik terhadap ruhaniyah kita, supaya berakhlak ilahiyah terhadap Allah, hablum minallah langsung, supaya jiwa ini estu saged sowan ing ngersane Gusti Allah. Tolong nyun sewu, kula mriki niku wau mboten guroni, kula mung nyampekno ayat kemawon. Sing jelas
Kedamaian yang abadi itu adalah rohaniah. Sebab setelah kita kematian ini akan memasuki babak baru kehidupan yang khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Ayo dipikir masalah niki. Niki kula mung nyampe tok urusan teng mriku. Purun rimo utawa ndak, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghai. Itu urusan kita masing-masing. Saya pun tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu. Anggene sinten umat yang menolak atas peringatan-peringatan Allah seperti ini. Sebab kita mohon maaf, umur wis 40 punjul, 50 punjul, 60 punjul, macem-macem parane mung nanti wis mesti sampean kali kula wa inna ilaihi raji'un, bali nang Gusti Allah. Cuman pertanyaannya, jalan untuk menuju bali nang Gusti Kang Maha Suci sudah tahu derek? Rasulullah dawuh di dalam surat Al-Maryam Az-Zukhruf, beliau Allah dawuh, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Amaliyah apa wae jenengan kali kula lamunos hati atau ruh lungguhnya duduknya di makrifat Allah, khudur nang Allah, inilah kata Allah hadza siratum mustaqim. Amaliyah nopo mawon? Nek ati sampean dunung menyang Gusti Kang Maha Suci teng mriku, monggo ati sampean mesti nampa kedamaian, ketentraman yang abadi. Inilah yang dimaksud sakinah. Sebab di dalam rumah tangga Pak, nggih nek kemanten anyar ngene niki wis penak-penak, mlebu metu Mas, mlebu metu Dik, ya. Lah ngoten nggih. Coba nek wis anak loro telu telekan yang hilang sing maune mesra. Ketika sudah kita punya anak 3, 4 wis bahasa sing sopan santun mang lho hilang dengan sendirinya. Mengapa hal ini terjadi? Karena rahasianya kita belum bisa mengikuti ajaran sistem Rasulullah di jalur hakikiyah Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf nek kurang titik ngonten sing wedok nyelatu-nyelatu, nek sing lanang mulih telat titik ae piye Pak? Nggih ngoten kuwi nggak sinkron. Jadi di dalam rumah tangga itu gak mungkin ketekan perkara enak tok, suatu saat nggak enak nggih terus kados ngeten niki. Ngono ya mangga nyewa apa sing nada hutan itu nih pawang hujan wis saling nyalahne dan lain sebagainya. Loh Bapak Ibu nyun sewu, kalau orang yang bertauhid hatinya sowan ing ngersani Allah, hanya mandang Allahnya yang menurunkan hujan, bukan hujannya yang kita lihat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai' bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, tondo-tondo umat Rasulullah yang sempurna iku wis tekan makrifat, dia tidak melihat air hujannya tapi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti itulah Bapak Ibu, jiwa jenengan kali kula niku mesti damai, gak ono protes, gak ono protes. Di rumah tangga nggih ngoten, kadang ono sing didang, kadang ora enek di sing dimasak, biasa ngoten kuwi. Bapak Ibu, kalau hati sudah lungguh duduk di tajalli Allah atau di makrifat Allah, maka saya jamin jenengan kali kula boten gampang muring-muring, nggih boten gampang nesu, apa maneh bludrek, boten protes pun boten. Isine namung sami'na wa
wa atokna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud kehidupan yang abadi, kedamaian yang hakiki letaknya di sini. Bukan karena mobilnya mewah, rumahnya mewah, jabatannya tinggi, boten. Itu urusan jasmani, Pak. Nek urusan rohani, amaliyah di dalam hati jenengan kali kula datang Allah. Sudah dituangkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan soleh, amalan solihan. Bagaimana itu? Jikalau kau ingin damai jiwamu, jikalau kau ingin bertemu terhadap Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang soleh. Itulah perbuatan ruhaniyah, Pak, bukan jasmani. Jasmani minangka lapangan saja, amaliyah. Kemudian ruhani jenengan iku kepanggih dening Gusti Allah, ikulah sholat yang khusyuk. Lah carane bisa sampai di situ Bapak Ibu, ya ikutono ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Itulah ajaran tauhid, la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti, sekaligus kita praktekkan. Mohon maaf, tidak menjamin jasmani kita mewah, hubus syahwah itu akan menjadikan kedamaian jiwa, gak akan bisa. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang damai, jiwa yang tentram, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Jikalau kau bisa kembali kepada Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, abadi kau selama-lamanya dalam kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin jamaah rohaniyah yang kami hormati, sesungguhnya Allah memberikan kita mata dohir disebut ainul basyariyah. Juga Allah kasih mata ruhaniyah jenengan dengan ainul basiroh. Manakala mata jasad ini tertutup alias buta, maka gelaplah yang terjadi. Begitu juga ketika ruhaniyah mata hati kita itu tertutup ataupun buta, maka kegelapan yang akan terjadi. Naudzubillah. Allah katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, kemudian dia ajali musamma meninggal dunia, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillah min dzalik. Mengapa? Sebab karena kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat pada Allah. Udah, kesimpulannya adalah, jikalau panjenengan pengen bahagia, damai, ketentraman dunia dan akhirat, ikuti Rasulullah. Maksud mengikuti tidak hanya syariat saja, akan tetapi juga di hakikat sampai terhadap makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kami kan Rasulullah sebetulnya sekarang terhadap siapa? Tabi'in as-salihin. Itulah sebagai penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya katakan, carilah guru akhirat. Dengan begitu Anda akan dididik tentang khusus babakan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat untuk bisa sampai menuju makrifat pada Allah. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan ayat Allah katakan tentang masalah kebutaan mata hati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini majelis, mudah-mudahan sebelum kita meninggal Allah sudah bukakan pintu atau mata hati kita yang buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kita harus mengikuti, mempelajari surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Di situ cara untuk membuka bagaimana mata hati kita yang buta terhadap Allah
yang tidak bisa makrifat Allah itu bisa dipelajari. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi apa yang kami sampaikan tadi. Barangkali ada yang kurang paham, mohon untuk ditanyakan. Kami persilakan. Pun nggih mboten enten nggih. Nggih, pun nek ngoten. Kula asline nggih Mojokerto dhewe lho, Pak. Kula niki Bangsal, ngoten lho. Kecamatan Bangsal Ndelandu. Nggih, mugi-mugi sedaya apa ilmu kala wau ingkang sampun diparingake Allah menjadikan satu ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah, khususipun dumateng sahibul hajah. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan dan memayungi syafaatnya ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifat wa ila jami'i auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.